Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Tenti Sana dari bagian Ilmu Kesehatan THTKL yang insya Allah akan membawakan materi deviasi septum pada blok indera khusus. Untuk pertama, mungkin silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa dan memulai pembelajaran kita hari ini. Izin dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak dok atas kesempatannya. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berberkah dan bermanfaat untuk kita semua. Doa izin saya mulai dok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dok. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah saya pada hari ini. Mata kuliah ini berbobot 6 SKS yang merupakan bagian dari blok indera khusus dengan tatap muka 1 kali dalam waktu 50 menit dan mata kuliah ini terdiri dari teori dan PPL. Nah, untuk tujuannya, tujuan umum, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai deviasi septum. Dan untuk tujuan khusus, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi hidung. Kemudian kedua, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, etiologi, deviasi septum. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan klasifikasi deviasi septum. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan diagnosis dan dengan menjelaskan anamnesis, gejala klinik, komplikasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana penata laksanaan deviasi septum. Baiklah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai materi kuliah saya yang meliputi definisi, anatomi fisiologi, bentuk dan klasifikasi deviasi, penegakan diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis. Oke, untuk pendahuluan, definisi deviasi septum sendiri adalah suatu keadaan di mana terjadi peralihan posisi septum nasi dari letak yang berada di garis medial. Nah, untuk etiologinya itu bisa berasal dari trauma. Trauma bisa dapat terjadi pada saat lahir, pada saat partus, dan bahkan pada saat janin intrauterin. Nah, menurut Gray pada tahun 1972 menerangkan bahwa teori birth of molding. Nah, posisi intrauterin yang abnormal dapat menyebabkan tekanan pada hidung dan rahang atas sehingga dapat terjadi pergeseran septum. Yang kedua, bisa terjadi akibat ketidakseimbangan pertumbuhan, di mana biasanya pertumbuhan tulang itu sudah berhenti, sedangkan pertumbuhan tulang rawan masih belum berhenti. Nah, tulang rawan septum nasi terus tumbuh meskipun batas superior dan inferior tetap sudah menetap. Jadi batas superior dan inferior pada tulang keras atau os nasal. Ya. Untuk anatomi sendiri, untuk septum itu terbagi atas tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawannya itu terdiri atas cartilago septum dan columella. Sedangkan untuk tulang keras itu terdiri dari os ethmoid, kemudian os pomer, kemudian bagian atas dari os maxilla dan os palatum. Ya, ini. Untuk vaskularisasi sendiri pada septum nasi, nah terbagi atas dua, ada plexus Kieselbach yang terdapat di bagian anterior dan plexus Woodruff yang berada di bagian posterior. Nah, untuk plexus Kieselbach sendiri itu terbentuk dari arteri ethmoid anterior, kemudian arteri superior labialis superior, kemudian arteri palatina mayor dan spenopalatina. Nah, yang membedakan dengan plexus Woodruff atau yang berada di bagian posterior itu adalah arteri ethmoid posterior. Jadi untuk di plexus Kieselbach itu cuma satu arteri yang tidak ada, yaitu arteri ethmoid posterior.
Nah, apa fungsi hidung sendiri? Bagaimana fisiologi hidung sendiri? Nah, hidung itu berfungsi sebagai jalan nafas yang pertama. Kemudian mengatur kondisi udara, di mana udara yang dari luar itu diatur oleh bagian dalam dari hidung, ya. Itu namanya mucociliary clearance. Dia penyaring udara juga sebagai indera penghidu untuk membaui bau-bau tertentu, untuk membantu resonansi suara, turut membantu proses bicara, dan sebagai refleks nasal. Refleks nasal misalnya seperti bersin. Ya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk deviasi sendiri? Secara umum, bentuk deviasi itu terdiri atas 4 macam. Jadi, deviasi septum angular, kemudian deviasi septum bentuk C, bentuk S, dan merupakan septum dan septum normal. Normal yang lurus seperti ini. Jadi ada yang bentuk S, ada yang bentuk C, kemudian ada yang angular. Ya. Nah, ada klasifikasi-klasifikasi tertentu yang selanjutnya akan yang berkembang. Salah satunya itu adalah klasifikasi Meladina. Nah, klasifikasi Meladina ini ada tipe 1, ya, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Tipe 5 dan tipe 6. Ya, jadi kalau bentuk yang dasar sebenarnya ada 4, tapi Meladina menambahkan lagi menjadi 7 tipe. Jadi ada tipe 1 sampai tipe 6, dan kemudian tipe 7 adalah gabungan antara tipe 1 atau dan tipe 2, atau gabungan antara 3 tipe, atau gabungan antara semua tipe. Ya. Kemudian, nah ini ada penjelasannya, di mana tipe 1 itu unilateral dan tidak menyebabkan gangguan katup. Nah, tipe 2 penonjolan unilateral yang sudah mengganggu fungsi katup hidung, namun masih bisa belum menunjukkan gejala klinis yang bermakna. Ya, ini seperti ini tipe 2. Kemudian tipe 3 itu suatu penonjolan yang terdapat di bagian atas konka nasalis media. Nah, ini sudah biasanya ada gejala yang minimal. Kemudian tipe 4, satu penonjolan di bagian atas konka nasalis media dan satu penonjolan di sisi yang berlawanan. Jadi kalau misalnya kita lihat itu seperti bentuk S yang tadi ya. Nah, ini tipe 4. Kemudian tipe 5 itu adalah satu jembatan terbentuk di bawah septum. Jadi dia kecil, cuma dia tajam. Nah, tipe 6 terdapat sulcus di bagian caudoventral. Nah, sedangkan sisi yang berlawanan terbentuk jembatan sehingga menambah ketidaksimetrikan bentuk rongga hidung. Jadi kalau tipe 5 cuma ada satu sisi saja, tipe 6 ada dua sisi yang dua-duanya sama menonjol. Ya, menonjolnya agak tajam. Nah, tipe 7 merupakan campuran deformitas dari tipe 1 sampai tipe 6. Sedangkan untuk klasifikasi Kotol sendiri dia cuma mengklasifikasikan berdasarkan letak. Jadi letak di 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kalau di area 1 di ostium eksternal, garis lateral kolumella, dan dasar vestibulum. Jadi dia di bagian depan bawah. Kemudian tipe 2 penonjolan unilateral yang sudah mengganggu fungsi katup hidung. Tipe 2 ada di ostium internal atau di ismus. Kemudian tipe 3 itu masuk di superior tulang rawan yang di sebelah sini. Tipe 4 itu di area anterior superior tulang rawan. Kemudian tipe 3, tipe 4 ada pada setengah bagian anterior kavitas nasi dan termasuk kompleks osteometal. Ya, area 4 ini adalah area yang paling besar. Kemudian tipe area 5 itu dia berada di bagian belakang, di bagian posterior dari kavitas nasi. Nah, untuk gejala klinis sendiri, gejala klinis yang paling menonjol itu adalah obstruksi nasi atau obstruksi hidung. Selalu terjadi pada sisi yang ada deviasi, tapi sisi sebelahnya juga bisa terjadi obstruksi. Karena kenapa? Karena ada bisa terjadi hipertrofi konka, di mana terdapat ruang kosong yang tidak yang ruang kosong akhirnya konkanya bisa menjadi lebih besar untuk menutupi ruang kosong itu. Nah, perubahan mukosa bisa terjadi juga karena udara inspirasi menjadi terkonsentrasi pada daerah yang sempit, menyebabkan efek kering
sehingga terjadi bentukan krusta. Krusta itu sekret yang mengeras ya. Nah, pengangkatan krusta dapat menyebabkan ulcerasi. Ulcerasi bisa menyebabkan pendarahan. Lapisan proteksi mukosa juga dapat hilang dan berkurang sehingga dia lebih resisten terhadap infeksi. Nah, mukosa sekitar deviasi bisa menjadi udem sebab adanya fenomena Bernoulli yang kemudian menambah derajat obstruksi. Nah, yang ketiga bisa menyebabkan hiposmia atau anosmia oleh karena obstruksi, dan yang terakhir bisa menyebabkan nyeri. Nah, nyeri yang disebabkan oleh septum deviasi terhadap saraf sensoris sekitarnya dapat menyebabkan nyeri. Jadi ini karena ada tekanan ke nervusnya. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosis deviasi septum sendiri? Ya, dari anamnesis tadi, dari anamnesis yang apakah terdapat obstruksi nasi, apakah unilateral atau bilateral, apakah terdapat nyeri kepala atau nyeri di daerah sekitar mata, kemudian apakah ada faktor komplikasi yang lain seperti epistaksis, gangguan penciuman, seperti hiposmia, anosmia, dan etiologinya apakah dari trauma sebelumnya. Kemudian pada infeksi, pada pemeriksaan fisik kita lihat inspeksi pada batang hidung luar, kemudian kita palpasi apakah ada bekas krepitasi di situ, artinya kemungkinan ada bekas trauma, dan kita lakukan rinoskopi anterior. Nah, ini rinoskopi anterior ya, pada gambar ini kita lihat ada penonjolan ke arah deviasi. Nah, kalau untuk lebih pastinya kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang salah satunya adalah endoskopi yang ada pada gambar ini. Kita bisa lihat deviasi septumnya. Atau kita lakukan pemeriksaan foto polos kepala, foto ronsen, dan CT scan. Nah, ada gambar selanjutnya ini adalah foto CT scan. Ya, menunjukkan adanya deviasi ke arah kiri. Nah, bagaimana penata laksanaan dari deviasi septum sendiri? Deviasi septum sendiri, penata laksananya yang utama adalah mengangkat jaringan atau mengangkat tulang yang mengalami deviasi. Dengan cara, pertama adalah dengan cara SMR atau submucosal septum resection. Nah, ini agak radikal karena ada bagian dari tulang rawan yang diangkat. Biasanya ini kita lakukan pada orang yang berusia 16 tahun ke atas, karena kesalahan atau mungkin terlalu banyak yang kita ambil bisa menyebabkan komplikasi berupa sudden nose atau hidung pelana. Kalau biasa bilang tulang hidungnya turun, melesat turun. Kemudian yang kedua adalah septoplasti. Nah, septoplasti lebih konservatif. Ini biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan umur di bawah 16 tahun. Nah, septoplasti juga biasanya diberikan pada orang-orang yang mungkin mau menambah volume atau menambah ketinggian dari hidungnya sendiri. Jadi modifikasi. Ya, setelah kita perbaiki deviasi septumnya, kita tambahkan tulang rawan baru. Biasanya kita ambil dari auricula, kemudian kita pasangkan ke menggantikan tulang rawan tersebut. Biasanya tulangnya juga akan lebih bagus bentuknya. Ya. Nah, ini contoh dari SMR atau submucosal resection, di mana kita lakukan anestesi lokal, kemudian kita pisahkan, kita insisi mukosa, kita pisahkan septum dari perikondrium. Nah, kalau misalnya kita sudah pisahkan, baru kita lakukan pemotongan tulang yang menonjol. Nah, setelah itu baru kita jahit kembali. Ya. Jadi dibiarkan kosong. Jadi biasanya kalau SMR itu biasanya kita biarkan kosong tempat yang kita sudah ambil deviasinya. Beda sama septoplasti. Kalau septoplasti kita ambil bagian yang terjadi deviasi, kemudian kita ambilkan tulang rawan baru, kita letakkan lagi di situ untuk menggantikan tulang rawan yang kita ambil. Ya. Mungkin sampai di sini materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, untuk sistem pembelajaran pada materi ini adalah
hybrid di mana terdapat pembelajaran offline dan online yang dilakukan untuk materi deviasi septum ini. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa ada yang bisa ditanyakan, silakan. Mohon izin untuk bertanya, Dok. Silakan, Dek. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Perkenalkan, nama saya Anugrah Hujigau dengan stambul 73. Mohon izin untuk bertanya, Dok, terkait dari komplikasi yang bisa terjadi pada deviasi septum itu apa saja, Dok? Komplikasi yang terjadi. Jadi komplikasi yang pertama yang lokal istilahnya ya. Jadi komplikasi lokal yang kita bisa dapatkan dari pasien deviasi septum selain misalnya deviasi septumnya itu bentuknya tajam bisa menyebabkan epistaksis. Epistaksis sedikit-sedikit tapi biasanya berulang. Kemudian yang kedua biasanya menyebabkan nyeri kepala atau tension headache. Ya, biasanya di daerah frontal atau di sekitar mata. Kemudian selanjutnya karena perubahan dari fisiologi hidung sendiri itu bisa menyebabkan penyakit lain seperti sinusitis maupun polip. Mungkin itu saja, Dek. Baik, Dok. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Dok. Baik. Mungkin ada lagi, Dek, pertanyaan? Tapi Dok, izin bertanya, Dok. Ya, baik. Silakan, Dek. Terima kasih sebelumnya, Dok. Perkenalkan, nama saya Inayatul Rahmatia, Sambuk 110 2018 0180. Izin bertanya, Dok, dari penjelasan kita sebelumnya yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat perbedaan dari klasifikasi pada deviasi septum, Dok? Mohon penjelasannya. Baik. Untuk klasifikasi septum sendiri itu sebenarnya kita berdasarkan pada klasifikasi yang standar. Jadi ada 3 bentuk, deviasi angular, C, dan S. Nah, untuk meladina dan kotel itu saling melengkapi, di mana klasifikasi meladina itu lebih ke arah bentuk-bentuk dari deviasi sendiri, sedangkan kotel itu cuma dia membagi berdasarkan area. Jadi sebenarnya klasifikasi meladina dan kotel juga bisa kita gabungkan. Ataukah kita mau menggabungkan juga bentuk deviasi saja? Apakah kita mau mengatakan, oh ini bentuk deviasi C di area 3 berdasarkan kotel. Jadi itu bisa kita gabung antara beberapa klasifikasi untuk menentukan bagaimana bentuk dari deviasi septum sendiri. Baik, mungkin itu jawaban dari saya, Dek. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Selanjutnya mungkin saya menjelaskan sedikit jadi untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa platform yaitu Zoom yang sekarang ini kita lakukan, kemudian Learning Management Sistem Universitas Muslim Indonesia yaitu Kalam Uni, dan grup WhatsApp. Baiklah, mungkin saya akan menutup materi kuliah deviasi septum saya hari ini. Penilaian hasil belajar akan diambil dari pretest sebelum masuk materi kuliah dan ujian akhir blok. Jadi demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan mengenai deviasi septum dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kami persilahkan Ketua Kelas memimpin doa dan menutup perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas ilmunya pada pagi hari ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kami semua. Kami izin, Dok, untuk menutup dengan doa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Dok.